Terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini aku bisa cerita-cerita dikit tentang kehidupan aku di Melbourne selama 5 tahun ini. Karena aku orangnya lumayan visual, aku bawa slide. Terbaik kepediaan. Langganannya di situ. Jadi kalau aku ngomongin nggak jelas ada bisa diputar gitu. Iya, aku jadi gue contekan. Ya, aku bersyukur banget juga buat GIC Melbourne ini yang udah menjadi home church aku selama 5 tahun, dan juga semua leaders, cool Hana, juga media art yang di tempat aku melayani, dan juga semuanya my brothers and sisters in Christ. Aku percaya kebetulan aku bisa bertumbuh di sini. Jadi perkenalan sedikit dulu, aku udah 5 tahun di sini, 3 tahun kuliah, terus 2 tahun kerja. Jadi itu foto di kiri itu foto pas aku pertama kali baru nyampe Melbourne di Airport Fresh. Terus aku merasa muka aku nggak gitu berubah sih selama 5 tahun ini. Mau bilang maksudnya gimana ya? Aku juga kasih fotoku yang rambut pendek jadi biar fair gitu, kelihatannya kayak nggak beda kan. Even though kayak maybe practically I look the same outside, tapi Tuhan udah bekerja luar biasa banget di dalam hidup aku sampai Tuhan tuh yang merubah mindset aku juga. Jadi even though mungkin mukanya kelihatannya sama, tapi benar-benar sekarang aku bisa testify how good He is in my life. Dan juga yang bakal aku ceritain ini tuh bukan cerita kayak zero to hero kayak maksudnya sekarang oh I'm so amazing atau apa. Aku masih merasa aku masih work in progress, dan Tuhan tuh yang benar-benar shine lewat cerita aku ini. Benar-benar kebaikannya Tuhan lewat His grace and His faithfulness yang bisa sustain aku sampai di poin ini. Next slide please. Jadi pas Karimo minta sharing, Karimo bilang ceritain tentang full ministry sama parables of the kingdom. Jadi aku bakal bagi ceritaku di 3 bagian. Aku awalnya bisa ke Cool tuh nggak sengaja, sampai di Melbourne belum ada tahu mau ke gereja mana. Terus aku sama Talia teman SMA aku, terus kita berdua kayak oh yuk kita cari gereja yuk. At that time aku tuh di Indo besar di keluarga Kristen, jadi aku udah ke gereja, tapi aku merasa kayak gereja cuma rutinitas. Jadi pas aku cari gereja, aku juga merasa kayak ya masa hari Minggu orang Kristen nggak ke gereja, ya ke gereja. Terus kita sempat nyoba beberapa gereja, dan habis itu kita tuh tahu BIC dari pas orientation week di Uni, ada kayak koko-koko PPIA gitu. Terus kita nanya kayak oh kok supermarket di mana, beli stationery di mana. Terus akhirnya kita tiba-tiba dia ngomong gimana gitu, dia tuh bilang dia Kristen. Terus kayak oh kok gereja mana. Terus kita bilang BIC. Terus kebetulan dia tuh tinggal di student accommodation yang sama. Terus dia bilang oh iya coba ke cell group-nya juga. Terus udah diajak. Terus pas datang aku tuh nggak tahu what to expect gitu, karena pas di Indo aku nggak pernah ke cell group. Jadi gerejaku tuh kayak gereja kecil yang cuma 50 orang, terus isinya kayak om-om tante-tante gitu, jadi kayak nggak ada komunitas anak mudanya kan. Terus pas datang kaget kayak oh semuanya tuh kayak welcoming sama caring banget. Padahal kan kayak maksudnya baru kenal gitu. Terus mereka kayak sini kita masakin, terus habis itu kayak kayak tanya-tanya gimana. Terus jadi kayak rasanya tuh langsung warm banget gitu, semua warm welcome. Jadi akhirnya kita datang terus cell groupnya. Dan aku mungkin pas awal-awal datang juga bukan yang termasuk aktif gitu ya. Soalnya kan aku datangnya bertiga sama temen terus kan. Jadi tuh kayak kemana-mana selalu kayak ngumpet di belakang mereka aja gitu loh. Jadi kayak ya udah pokoknya selama ada mereka aku aman, aku diem-diem gitu aja. Tapi pelan-pelan lihat semuanya tuh juga mulai terbuka satu sama lain, bisa sharing. Terus aku mulai dikit-dikit bisa sharing walaupun malu-malu gitu. Nah terus kalau misalnya ingat tentangku, aku tuh keinget ayat ini. Emang lumayan klise mungkin ya, kayak oh kalau kita Google Bible first about community pasti keluar kayak gini. Tapi for me it has a really personal meaning, because previously pas aku masih ya inilah di foto paling kiri tuh, itu hari pertama tuh ya masih remaja 17 yang agak labil gitu. Pasti udah pernah dengar ayat ini, soalnya ini kan kayak lumayan common verse gitu kan. Terus aku tuh mikirnya kayak oh ini mungkin tentang maksudnya ini ya partner asin cowok sama cewek gitu, kayak kan udah kayak lagunya Taylor Swift gitu, Two is better than one. Tapi tuh pelan-pelan aku baru sadar oh ini tuh tentang community, dan the love yang aku udah dambakan selama ini tuh bukan yang kayak romantic love. Maksudnya iya itu juga, cuman maksudnya benar-benar the true love itu tuh dari Tuhan gitu loh. Terus aku tuh
pertama kali dapat that revelation tuh sampai kayak wow sendiri gitu loh, kayak bener-bener nggak sadar tuh kayak Josephine yang super labil tuh bisa jadi kayak Josephine yang bener-bener ngerti kebaikan Tuhan. Dan sampai yang paling kanan tuh foto yang sama aku yang sekarang, itu kul Kana. Jadi dulu aku pertama kali di kiri kul Karmel namanya, terus kul kita multiply. Dan aku merasa gimana ya, it's so amazing. I wouldn't bisa ada di posisi ini tuh kalau bukan karena my brothers and sisters in Christ yang udah benar-benar my family away from home gitu. Cerita aku yang kedua tentang pelayanan aku di media arts. Pertama kali pelayan di media arts tuh awal 2016 kayaknya. Aku tuh kalau boleh jujur sebenarnya pas awal pelayanan tuh kenapa ya, aku juga kayak 30% mau melayani Tuhan, 70% tuh jujur mau belajar ngedit. Kayak aku tuh dulu suka coba-coba ngedit video gitu kan. Ada ads-nya di BIC News, dicari volunteer video editor, training will be provided. Terus aku kayak wah yaudah nih coba. Terus habis gitu pas aku udah mulai pelayanan, baru tuh pelan-pelan Tuhan yang benerin motif aku gitu loh. And then through ups and downs, ya contohnya aja salah satunya tuh pas aku mulai pelayanan, tiba-tiba tuh leader sebelumnya dia pindah ya. Ya harus kayak media harus nggak ada leader, tiba-tiba membersnya tuh ada yang for good, ada yang cuti melahirkan, terus tiba-tiba tuh sempat kayak satu periode aku cuma berdua sama Cecil, padahal waktu udah 3 kebaktian kan, terus harus rekam dan minggu terus aku tuh sampai kayak ini is this the right decision gitu loh. Tapi tuh benar-benar terbukti Tuhan yang equip gitu loh, when God calls you, He equips you and support you as well. Dan aku tuh jadi bisa benar-benar motifnya juga salah satunya tuh diluruskan lah istilahnya juga gara-gara itu. Dan aku juga sempet jadi ada title-nya media art leader, tapi selama aku jadi leader aku tuh sering banget ngerasa kayak unqualified sama incapable banget. Aku merasa such a fail kayak leader, aku kayak kadang suka berantakan planningnya atau gimana. Tapi ayat ini menguatkan aku banget, yang 2 Corinthians 12 verse 9. This time he said, my grace is all you need, my power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Soalnya aku merasa banget bedanya di saat aku tuh yang udah pede dengan kekuatanku sendiri, and eventually when I didn't succeed, aku tuh bisa yang kayak kecewa banget gitu loh. Tapi ketika ya udah Tuhan, aku cuma bisa melakukan yang terbaik, tapi kayak aku masih nggak tahu gimana, dan surrender aja, Tuhan tuh yang benar-benar bring gitu loh, yang the result yang sampai aku amazed banget, aku nggak nyangka bisa sampai kayak gitu. The word of God tuh yang benar-benar strengthen me as well, dan juga aku bersyukur banget punya teman-teman media art membersnya yang saling kita supportive banget. Mau nyambungin sedikit yang ke tema kita bulan ini, Parables of the Kingdom. I'm truly blessed by Coden's sermon last Sunday about yang treasure of our heart. Karena sering juga ketika melakukan sesuatu, aku tuh nggak sadar what's the driver behind it gitu. Jadi ketika Coden tuh bilang cek lagi hati kita, kayak what's our real treasure. Kan tadi aku bilang aku masih work in progress. Jadi salah satu struggle yang aku masih currently itu bener-bener Tuhan tuh mau kayak bawa aku supaya bisa lebih better lagi nih. Aku tuh lumayan termnya apa ya, chronic people pleaser. Jadi ketika orang tuh gak suka sama aku tuh bisa yang kayak sampai do something extra beyond supaya kayak orang suka aku, dan itu tuh jadi kayak akhirnya jadi salah sendiri gitu loh. Jadi kayak motifnya tuh aku bukan treasure Tuhan lagi, tapi aku bener-bener seek of people's acceptance. Coden share juga tentang yang kayak heart detach gitu. Jadi ketika bisa acknowledge apa yang treasure kita, dan kita benar-benar fokus ke God's kingdom, I believe itu juga bakal kayak detach naturally. Jadi mungkin aku tuh sekarang masih ada lah kayak sedikit-sedikit sisa chronic people pleaser-nya, tapi aku tuh sadar ketika aku tuh benar-benar seek Him and then seek His kingdom, aku tuh masih tetap punya heart for the people, tapi for the good reason. Jadi bukan yang apa ya, kayak orang nggak suka aku jadi pusing sendiri, tapi benar-benar yang kayak ya ampun, itu jiwa untuk Tuhan. Ini tuh yang kayak benar-benar Tuhan taruh aku di posisi itu tuh untuk jiwa-jiwa yang terhilang gitu. Jadi aku bisa merasa wah Tuhan tuh amazing banget, as in kayak istilahnya fokusnya tuh masih sama, it's about people, tapi tuh instead of aku apakah orang suka aku, tapi jadi kayak
apakah orang ini tuh bisa lebih kenal Tuhan lagi atau orang ini tuh bisa kayak punya relationship sama Tuhan. Jadi tuh kayak the burden it's being changed to kayak joyful burden for God's kingdom gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget buat semuanya yang udah Tuhan ajarin banget. Aku selama istilahnya aku transit 5 tahun di Melbourne ini dan aku kayak lumayan excited buat pulang Indo. Tapi please kayak pray for me buat cari community yang oke di Indo soalnya that's one of my biggest concern gitu sih. Oke, thank you.